Oke, sekarang kita akan belajar tentang KSP, dimana kita belajar tentang kelarutan dulu. Sebelum masuk KSP, kita masuk tentang kelarutan. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Jadi, beberapa data KSP dari senyawa garam berikut. Ini senyawa garamnya, yang ditanya adalah urutan kelarutan senyawa tersebut dari yang besar ke yang kecil adalah. Nah, kita lihat konsep KSP. KSP ini adalah hasil kali kelarutan, di mana KSP itu sebanding dengan kelarutan. Kelarutan itu lambangnya S ya. Kelarutan lambangnya S sebanding dengan kelarutan ya. Jadi S adalah kelarutan. Nah, yang ditanya kelarutan senyawa tersebut dari yang besar. Nah, kalau dari yang besar, kalau KSP besar maka kelarutan juga besar ya. Jadi kelarutan yang besar kita cari dulu yang mana angka KSP-nya yang besar. Nah, sebelum itu jangan terkecoh ya. Kadang kita terkecoh dengan senyawanya. Bisa jadi senyawanya itu banyak ionnya. Nah, sementara ini ionnya sama semua, ada dua, ada Ag, ini Cn. Ini ada Ag, ini ada OH. Ini ada Ag, ini IO3. IO3 ini satu kesatuan ya, bukan berarti IO3-nya ada 3 ya. Ag sama Br, masing-masing ionnya 2. Nah, masing-masing pangkatnya ini kita bagi 2. Bagi 2 bagi 2. Nah, ini dapat 8. Ini dapat 6 ya kan? Ini juga 6, ini juga 6,5 ya. Minus semuanya. Minus. Nah, angka yang paling besar yang mana? Min 6 ini kan? Min 6 sama min 6. Tapi mana yang besar? Yang besar yang ini ya. Karena ini ada 1,2. Maka yang paling besar, yang kelarutan paling besar itu adalah AgOH yang pertama. AgOH. Nah, habis AgOH baru ini AgIO3 ya. AgIO3. Parakiodat. Habis AgIO3 apa? Min 8 sama min 6,5 besaran ini ya. Berarti AgBr. Habis itu urutan nomor 3 adalah AgBr. Nah, urutan terakhir baru si AgCN ya. Jadi lihat nilai KSP-nya, kita bagi 2 dengan jumlah ionnya. Karena ionnya 2 kita bagi 2. Kalau seandainya 3, berarti kita bagi 3 pangkatnya gitu ya. Jadi KSP sebanding dengan kelarutan. Ya, jadi itu dia urutannya dari AgOH, AgO3, AgBr, habis itu baru AgCN yang paling kecil. Nah, selanjutnya contoh soal selanjutnya, tentukan rumus persamaan KSP untuk zat di bawah ini. Nah, kita tahu KSP itu dia terdiri dari kelarutan ya, yaitu S. Nah, sekarang PbCrO4. Nah, kita uraikan dulu PbCrO4 ini menjadi ion apa aja. Menjadi ion Pb2+ ditambah CrO4 2- ya. Itu dia. Nah, masing-masing ion ini mempunyai nilai kelarutan yaitu S ya. Karena ini koefisiennya 1 berarti ini 1S. Ini karena koefisiennya 1 juga berarti ini juga S. Nah, itu dia KSP. KSP itu hasil kali kelarutan. Nah, jadi bagaimana rumus KSP-nya? Adalah S kuadrat ya. Ini dikali ya. Jadi rumus KSP-nya, persamaan KSP-nya adalah S kuadrat untuk senyawa PbCrO4. Berarti sama langkah-langkahnya. Yang pertama kita uraikan ya. Untuk yang ini MgOH 2 kali kita uraikan menjadi Mg2+ ditambah OH min. OH minnya ada 2 ya kan? Berarti kali 2 ya. Nah, ini satu koefisiennya berarti S, ini koefisiennya 2 berarti 2S. Jangan lupa dikuadratkan dengan koefisien ya. Itu dia formula KSP-nya. Nah, kita kali ya. Kita kali apa jadinya? 2S kuadrat berarti 4S kuadrat kali S, 4S pangkat 3 ya. Maka formula KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Oke. Itu untuk senyawa MgOH 2 kali. Nah, sekarang untuk AgCl. AgCl sama kita uraikan menjadi Ag+ ditambah Cl-. Berarti ini masing-masing S karena koefisien 1, koefisien 1 Cl juga S ya. KSP-nya. Maka KSP-nya adalah S kuadrat ya. S kuadrat ya, karena ini S kali S, maka KSP-nya persamaannya adalah S kuadrat. Itu dia untuk AgCl. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu larutan jenuh senyawa hidroksida dari suatu logam NOH 3 kali mempunyai pH 9,00. Harga KSP
dari senyawa ini adalah yang ditanya KSP. Kita uraikan dulu MOH 3 kali ini. MOH 3 kali menjadi M3 plus ya, ditambah 3OH minus. Oke, harus setara reaksinya. Nah, mintanya KSP, sedangkan yang diketahui pH. Nah, ada pH, ada OH minus, bisa kita cari POH ya, sehingga kita bisa cari OH minus kemudian. Oke, jika diketahui pH 9 ya, 9,00, berarti POH-nya berapa? POH-nya 5 ya, POH-nya 5. Nah, kalau POH 5, berapa konsentrasi OH minus? 10 min 5 ya. Kalau pH 9 berarti konsentrasi H plus 10 pangkat minus 9. Kalau POH nilainya 5 berarti konsentrasi OH minusnya 10 pangkat minus 5 ya. Nah, masalahnya kan di sini senyawanya ada 3 OH. Nah, karena senyawanya ini diketahui pH segini, maka 10 pangkat minus 5 ini adalah untuk 3 OH minus ya. Untuk 3 OH minus. Mau ini nanti mau 1 mau 2 pokoknya tetap. Kalau asalnya dari POH berarti untuk koefisien tersebut. Kalau ini 3 berarti untuk 3 OH min. Berarti jangan dikali 3 ya. Kadang di situ banyak kesalahan. Jangan dikali 3. Ini untuk 3 OH minus. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya berapa ini kelarutan ion M3+ ya. Berarti sepertiganya ya. Sepertiga dari ini. 10 minus 5 ya. Nah, ini bisa kita kali, dapat KSP-nya ya. Karena KSP kan hasil kali kelarutan ya, ion-ion ini. Berarti kalau yang dikali ya, ini kan ini pangkat 1, berarti pangkat 1 ya kan? Pangkat 1 ya. Di sini. Di sini ya. Pangkat 1 karena koefisiennya 1. Jangan lupa dipangkatkan ya. Ini 10 pangkat min 5 pangkat 3. Ya, karena koefisiennya 3. Nah, kalau dikalikan itu dapat hasilnya 3,3 kali 10 pangkat minus 21. Inilah KSP-nya ya. KSP senyawa MOH 3 kali jika diketahui pH 9. Nah, untuk soal selanjutnya ini adalah materi tentang pengaruh ion senama ya. Nah, kita lihat dulu contoh soalnya. Hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan itu adalah KSP ya. Hasil kali kelarutan adalah KSP. PbSO4 dalam air adalah 1,96 kali 10 pangkat minus 8 pada suhu 30 derajat. Bila dilarutkan dalam K2SO4 0,05 molar, ya kan? Nah, ada ion senama nih, ada SO4, ini ada SO4 juga, ya. Berarti ada pengaruh ion senama. Nah, kelarutan PbSO4 menjadi berapa, ya kan? Nah, sekarang KSP PbSO4 ada. Nah, sekarang K2SO4 di sini 0,05 molar. Yang menyebabkan dia berubah kelarutan, hasil kali kelarutannya adalah karena konsentrasi si K2SO4 ya. Nah, ini K2SO4 ini kita uraikan. K2SO4 ya menjadi 2K plus ditambah SO4 2 minus ya. Dimana ini konsentrasinya 0,05 molar. Maka untuk 2K plus berarti 2 kali 0,05 molar. Ini koefisien satunya berarti 0,05 molar ya. Berarti ini 0,05 mol konsentrasi SO4 2 minnya. Nah, sekarang ya PbSO4. PbSO4 kita uraikan. PbSO4. Nah, PbSO4 itu kan Pb2 plus ditambah SO4 2 min, ya kan? Ini S ya. Kalau mencari kelarutan KSP ya, mencari KSP kan S dikali S. Nah, si KSO4 2 minnya ini udah diketahui segini ya. Sekarang Pb yang dicari. Berarti kelarutannya adalah kelarutan Pb yang dicari karena Pb yang nggak ada ya kan. Yang ditanya adalah perubahan kelarutan si PbSO4. Nah, sedangkan SO4 ini ada di K2SO4. Sekarang berarti Pb yang ditanya ya. Berarti Pb. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya. Nah, kita pakai perbandingan KSP si PbSO4 ya. Tadi ada ion PbSO4 ya, berarti ion Pb 2 plus kali ion SO4 2 min. Sama dengan KSP-nya si PbSO4 yaitu 1,96 kali 10 pangkat minus 8. Ya, SO4-nya diketahui segini 0,05 ya.
1,96 kali 10 pangkat minus 8 ya. Nah ini kan perbandingan konsentrasi dan KSP ya. Ini kita perbandingan KSP dan konsentrasinya. Nah berarti PB2+ yang ditanya ya. Maka kelarutan PB2+ ya, maka 1,96 kali 10 min 8 bagi 0,05 ya. Hasilnya adalah 0,4 kali 10 pangkat minus 6 ya, 6 molar. Nah berarti ini dia perubahan kelarutan si PB4. Itu dia ya. Kita pakai perbandingan si konsentrasi 0,05 si SO4 ya, karena sama-sama SO4 ya kan. Berarti PB yang berubah ya kan, PB yang nggak ada. Jangan pakai K ya. Kita pakai SO4 karena senama ya. Yang ditanya perubahan kelarutan PB SO4, maka PB yang dicari. Karena SO4 udah diketahui dari si K2 SO4 ya. Itu dia. Nah, sebelum lanjut ke contoh soal berikutnya, kita pelajari dulu bagaimana suatu keadaan, suatu larutan terjadi endapan. Jadi kita harus prediksi terbentuknya endapan atau tidak. Nah, yang kita pelajari di sini adalah QC dan KSP. Yang pertama, jika QC lebih besar dari KSP, KSP kan hasil kali kelarutan. Kalau QC itu hasil kali ion-ionnya saja. Kalau KSP itu kan pakai dipangkatkan, kalau QC tidak. Hanya dikali saja dengan koefisien. Kalau KSP dikali dengan koefisien dan dipangkatkan dengan koefisien. Jika didapat QC lebih besar dari KSP, maka itu terjadi endapan ya. Terjadi endapan. Jika QC nilainya sama dengan KSP, maka larutan tepat jenuh ya. Nah, yang ketiga, jika QC lebih kecil dari KSP, maka larutan tersebut belum jenuh atau tidak terjadi endapan. Tidak terjadi endapan, tidak mengendap. Dia terjadi endapan apabila QC lebih besar dari KSP. Jadi ini istilah-istilah penting jika kita memprediksikan ada endapan atau tidak. Untuk soal terakhir ya, ini menganalisa terbentuk endapan atau tidak ya. Apakah terbentuk endapan CaOH 2 kali ya. Ditanya apakah terbentuk endapan CaOH 2 kali jika 10 ml larutan CaCl2 0,1 molar dicampur dengan 10 ml larutan NaOH 0,02 molar. Maaf ya, 0,01. Oke. Nah, sekarang kan cara membuat CaOH itu dari CaCl2 ditambah NaOH ya. Maka CaCl2 ya, berarti CaOH, Ca-nya dari CaCl2 ya. Kita uraikan ya. Ini CaCl2 konsentrasinya 0,1, maka Ca2 plus juga 0,1, maka 2Cl min adalah 0,2 ya. Sudah dikali 2. Oke. Habis itu NaOH ya. CaOH 2 kali, OH-nya dari NaOH. Oke. Kita uraikan, NaOH 0,01 molar. Maka Na plus adalah 0,01, sama seperti OH minus 0,01. Maka ya, CaOH 2 kali ya. Untuk mendapatkan CaOH 2 kali, konsentrasi Ca itu dari sini ya. Nih. Nah, konsentrasi OH ini dari sini ya. Ini dia. Oke. Itu dia data untuk mencari QC nanti ya. Kita butuh konsentrasi Ca sama OH minus. Oke. Oke, ini sudah saya catatkan konsentrasi Ca sama OH min ya, yang sudah dicari tadi. Nah, sekarang kita cari QC-nya. Untuk memprediksi dia terdapat endapan atau tidak, kita harus bandingkan QC dan KSP selalu ya. Bandingkan QC dan KSP-nya. Selalu bandingkan QC dan KSP. KSP sudah ada nilainya, ini KSP ya. Sekarang QC yang kita cari. Oke. Cara mencari QC ya, itu hanya dipangkatkan ya. Hanya kan dia CaOH 2 kali ya. CaOH 2 kali ya kan. CaOH 2 kali itu kan menjadi Ca2 plus ditambah 2OH minus ya. Nah, cara mencari QC ya, cara mencarinya itu ya, ini kan S ya. Sedangkan ini S kuadrat, jangan dikali 2 ya. Jangan dikali 2, hanya dikuadratkan.
Ya, berarti ini cara mencarinya konsentrasi Ca IC ya, kan COH sama konsentrasi OH minus pangkat 2, jangan dikali 2 ya. Bandingkan dengan KSP. KSP nilainya 8 kali 10 pangkat minus 6. Nah, sekarang masukkan nilainya. Konsentrasi Ca 10 min 1 ya kan. OH minus 10 min 2 ya. Kan 0,01 10 min 2 pangkat 2. Oke, dibandingkan dengan 8 kali 10 min 6. Nah, ini berapa hasilnya? 10 min 1 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. 10 min 2 pangkat 2, 10 min 4 kali 10 pangkat min 1. Maka adalah 10 minus 5. Nah, bagaimana perbandingannya dengan 8 kali 10 pangkat min 6? Maka 10 min 5 ini lebih besar dari 8 kali 10 min 6 ya. Ini bilangnya lebih besar dari 8 kali 10 min 6. Maka QC lebih besar dari KSP. Jika QC lebih besar dari KSP, maka terjadi endapan ya. Berarti positif ada endapan. Berdasarkan 3 prinsip tadi. Ya, jadi ini dia. Didapatkan QC lebih besar dari KSP, di mana 10 min 5 lebih besar dari 8 kali 10 min 6.